Penyerang Barcelona, Robert Lewandowski, dengan tegas menolak anggapan bahwa karirnya sudah mencapai titik akhir. Ia menegaskan bahwa statistiknya di musim ini menunjukkan bahwa dirinya masih sangat bertenaga. Pernyataan tersebut disampaikan Lewandowski setelah pertandingan antara Barcelona dan Girona. Dalam laga tersebut, Las Azulgrana berhasil mengalahkan rivalnya dengan skor 4-1. Dalam wawancara setelah pertandingan, Lewandowski merasa bahagia bisa mencetak 2 gol, yang ia anggap sebagai bukti bahwa dirinya masih jauh dari kata pensiun. Lebih lanjut, Lewandowski menegaskan bahwa saat ini tidak ada penurunan performa yang dialaminya, meskipun banyak yang berpendapat sebaliknya. Ia juga optimis dapat mempertahankan performa gemilangnya hingga akhir musim nanti. Manchester United mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat setelah awal musim yang penuh tantangan. Pelatih mereka, Ruben Amorim, menegaskan bahwa timnya kini telah menemukan kepercayaan diri dan siap menyongsong sisa musim dengan semangat yang baru. Manchester United akan berhadapan dengan Nottingham Forest, yang saat ini menduduki peringkat ketiga, dalam laga lanjutan pada Rabu tanggal 2 April tahun 2025 dini hari WIB. Jika berhasil meraih kemenangan, ini akan menjadi kemenangan beruntun pertama bagi United di liga musim ini. Saya sangat percaya diri, saya merasakan bahwa para pemain kini lebih yakin akan kemampuan mereka, energinya terasa berbeda. Namun, saya juga menyadari bahwa segalanya bisa berubah tergantung hasil pertandingan, ungkap Amorim. Isco mengajukan permohonan kepada manajemen Real Betis untuk menjadikan Antony dari Manchester United sebagai pemain tetap di timnya. Menurut kabar yang beredar di Spanyol, Real Betis menghadapi tantangan dalam usaha mempermanenkan Antony. Meskipun Manchester United bersedia melepas winger tersebut di bursa transfer musim panas mendatang, mereka menetapkan harga yang cukup tinggi. Mereka mengincar tidak kurang dari 40 juta euro untuk melepas pemain tersebut, sementara Real Betis kesulitan untuk memenuhi tuntutan harga tersebut. Dalam sebuah wawancara terbaru, Isco dengan nada bercanda menyarankan agar para penggemar Real Betis berkontribusi agar timnya bisa mengamankan Antony secara permanen. Klub Premier League, Liverpool, dilaporkan mulai bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan Trent Alexander-Arnold di bursa transfer musim panas mendatang. The Reds kini tengah melirik Andrei Ratiu dari Rayo Vallecano sebagai pengganti. Ketertarikan Liverpool pada Ratiu tak lepas dari penampilannya yang mengesankan. Bek timnas Rumania ini menunjukkan performa yang solid bersama Rayo Vallecano. Selain mahir dalam bertahan, ia juga memiliki kemampuan untuk ikut membantu serangan. Meskipun kontraknya di Vallecano masih berlaku hingga tahun 2028, nilai transfernya cukup bersahabat. Liverpool hanya perlu mengeluarkan sekitar 20 juta euro untuk mengamankan jasa bek berusia 26 tahun tersebut. Dengan demikian, Liverpool sangat berminat untuk merekrutnya. Ada berita kurang menggembirakan yang menghampiri Barcelona. Mereka mungkin harus berjuang tanpa kehadiran Rafinha saat berhadapan dengan Atletico Madrid. Di tengah pekan ini, Barcelona akan menjalani pertandingan penting, yakni leg kedua semifinal Copa del Rey 2024/2025 melawan Atletico Madrid. Namun, menjelang pertandingan tersebut, Barcelona menerima kabar yang kurang baik. Rafinha berpotensi absen dalam laga ini. Informasi mengenai kemungkinan ketidakhadiran Rafinha disampaikan langsung oleh Hansi Flick. Pelatih Barcelona itu mengungkapkan bahwa kondisi Rafinha saat ini tidak optimal, sehingga ia tidak diturunkan dalam pertandingan melawan Girona. Jika kondisinya tidak membaik, Flick tidak ingin mengambil risiko dengan menurunkannya melawan Atletico Madrid. Arsenal menunjukkan ketertarikan untuk mendatangkan Victor Gyökeres dari Sporting CP pada bursa transfer musim panas ini, seiring dengan pencarian Mikel Arteta akan penyerang baru. Menurut laporan dari The Athletic, minat Arsenal terhadap Gyökeres semakin menguat. Direktur olahraga yang baru, Andrea Berti, sangat mengagumi kemampuan striker ini. Gyökeres dianggap sebagai pilihan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan bintang Newcastle, Alexander Isak. Sementara itu, penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko, juga masuk dalam daftar pertimbangan, meski ia memiliki banyak peminat. Dengan catatan impresif mencetak 85 gol dalam 92 pertandingan untuk Sporting, Gyökeres kini menjadi incaran utama bagi meriam London. Klub Premier League, Chelsea, tengah mengincar target transfer baru untuk musim panas mendatang. The Blues berencana untuk memboyong Jules Koundé dari Barcelona. Menurut laporan dari Sport, Chelsea kini mengarahkan perhatian mereka ke Spanyol, dengan ketertarikan untuk merekrut bek Barcelona, Jules Koundé. Enzo Maresca mengagumi Koundé karena kemampuan fleksibilitasnya yang mengesankan. Meskipun berposisi sebagai bek tengah, di Barcelona, ia sering dimainkan sebagai bek kanan dan menunjukkan performa yang sangat baik di posisi tersebut.
Maresca percaya bahwa versatilitas Koundé akan memberikan kontribusi positif bagi timnya. Oleh karena itu, ia sangat berminat untuk merekrutnya di musim panas yang akan datang. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Nico Williams di musim panas mendatang dipastikan akan berlangsung sengit. Klub Premier League, Chelsea, dilaporkan mulai mengambil langkah strategis untuk mengalahkan Barcelona dalam perekrutan winger dari Athletic Bilbao tersebut. Menurut laporan Tim Talk, Chelsea sangat serius dalam upayanya untuk merekrut Williams. Mereka sudah mulai bergerak untuk memastikan kehadiran sang winger dan telah menyampaikan ketertarikan mereka untuk membawanya ke Stamford Bridge. Klub London itu menjanjikan berbagai hal menarik bagi pemain berusia 22 tahun tersebut. Williams dijanjikan akan menjadi salah satu pemain kunci di skuad The Blues. Selain itu, ia juga akan mendapatkan imbalan gaji yang menggiurkan di Chelsea. Rencana Manchester United untuk mendatangkan Liam Delap di bursa transfer musim panas mendatang menghadapi rintangan baru. Kini, mereka tampaknya harus bersaing dengan tetangga mereka, Manchester City. Menurut laporan dari Goal International, Manchester United mengalami kesulitan dalam upayanya merekrut Delap, karena striker muda ini kini menjadi target utama Manchester City. Saat ini, City mengandalkan Erling Haaland sebagai ujung tombak mereka. Namun, ketika Haaland mengalami cedera atau tampil di bawah performa, mereka tidak memiliki alternatif yang memadai. Kabar buruk bagimu adalah City berada di posisi terdepan dalam perburuan striker tersebut. Ajax Amsterdam telah mengungkapkan ketertarikan mereka untuk merekrut gelandang Manchester United secara gratis di bursa transfer musim panas mendatang. Christian Eriksen diperkirakan akan meninggalkan Manchester United setelah kontraknya berakhir di akhir musim ini, dan kini namanya kembali muncul dalam pembicaraan untuk kembali ke Ajax. Direktur olahraga Ajax, Marin Becker, dengan tegas menyatakan bahwa Eriksen termasuk dalam daftar pemain yang sedang dipertimbangkan untuk direkrut oleh klub. Dia adalah salah satu pemain yang pernah memberikan penampilan gemilang bagi kami di masa lalu, dan kami sedang mempertimbangkan untuk membawanya kembali, ungkap Becker kepada ESPN. Perwakilan dari Real Madrid dan Atletico Madrid dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan agen mengenai kemungkinan transfer Enzo Fernandez dari Chelsea. Meskipun ia telah beradaptasi dengan baik di Stamford Bridge, kabar beredar bahwa Fernandes mulai merasa tertarik untuk menjajal peruntungannya di Spanyol. Dua klub yang paling sering disebut-sebut dalam konteks ini adalah Real Madrid dan Atletico Madrid. Menurut informasi dari TBR Football, Chelsea tidak memiliki rencana untuk melepas Fernandes. Klub asal London tersebut sama sekali belum membuka pembicaraan mengenai kemungkinan transfer di musim panas ini. Walaupun ada pihak-pihak yang mencoba menjajaki peluang kesepakatan, Chelsea tetap teguh pada pendiriannya untuk mempertahankan pemain berusia 24 tahun ini. Barcelona sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut Tijani Reijnders dari AC Milan. Pemain asal Belanda ini dianggap sebagai calon pengganti yang sempurna untuk Frenkie de Jong. Menurut laporan dari Vicajes, Deco telah mulai menyelidiki opsi transfer ini. Penampilan gemilang Reijnders bersama Milan telah menarik perhatian tim Katalan. Pelatih Hansi Flick dilaporkan telah memberikan persetujuan untuk mendatangkan Reijnders. Jika De Jong memutuskan untuk pergi, Barcelona ingin segera menemukan penggantinya. Reijnders memiliki gaya permainan yang sejalan dengan filosofi Blaugrana, dan klub percaya bahwa ia akan dapat beradaptasi dengan baik di lini tengah mereka. Berita mengejutkan datang dari Bayern Munchen. Raksasa Bundesliga ini dilaporkan akan berpisah dengan sosok legendaris klub, Thomas Müller, pada musim panas mendatang. Müller telah menjadi wajah Bayern Munchen selama 10 tahun terakhir. Ia adalah produk Akademi Bayer dan menjadi pilar utama di lini serang Der Roten. Kontrak Müller dengan Bayer akan berakhir di musim panas ini. Akibatnya, berbagai spekulasi mengenai masa depannya mulai bermunculan. Baru-baru ini, Bild mengeluarkan laporan yang mengejutkan, menyatakan bahwa Müller akan meninggalkan Allianz Arena. Mantan bintang Arsenal dan pemain timnas Inggris, Paul Merson, berpendapat bahwa pelatih Thomas Tuchel tidak akan ragu untuk mengeluarkan Harry Kane dari skuad The Trillions yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 jika penampilan striker andalan Bayern Munich itu tidak memuaskan. Saya rasa Kane tampil kurang baik di Piala Eropa tahun lalu. Jika Tuchel masih menjabat sebagai pelatih Inggris tahun depan di Piala Dunia 2026, dan Kane terus menunjukkan performa yang sama, dia mungkin tidak akan mendapatkan tempat. Itu sangat jelas, Tuchel akan mengambil keputusan tersebut. Jika penampilannya tetap buruk seperti di Piala Eropa, dia akan dicoret, kata Paul Merson, seperti yang dilansir dari Sky Sports. Chelsea dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar 35 juta euro, 29 juta pound sterling, untuk penyerang Atletico Madrid, Giuliano Simeone, dengan The Blues bertekad untuk membawanya ke Premier League selama jendela transfer musim panas ini.
Menurut laporan dari Vica Jazz, Chelsea sangat mengagumi pemain tim nasional Argentina tersebut dan telah mengajukan tawaran resmi senilai 35 juta euro, 29 juta pound sterling, dengan harapan bisa mengamankan kesepakatan sebelum bursa transfer musim panas dibuka. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa beberapa klub besar Eropa turut mengawasi situasi ini, sementara Atletico Madrid terbuka untuk penjualan demi mendapatkan keuntungan finansial. Manchester City baru saja mengeluarkan informasi terbaru mengenai cedera pergelangan kaki Erling Haaland setelah ia terpaksa meninggalkan lapangan saat melawan Bournemouth. Haaland ditarik keluar saat Manchester City meraih kemenangan di perempat final Piala FA akibat cedera pergelangan kaki. Di tengah kekhawatiran bahwa musimnya mungkin telah berakhir, City kini memberikan kabar terbaru mengenai kondisi sang bintang. Erling telah menjalani pemeriksaan awal di Manchester pada Senin pagi dan kini akan mencari pendapat dari spesialis untuk memastikan sejauh mana cedera yang dialaminya. Proses penilaian masih berlangsung untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai prognosisnya. Pemain sayap Manchester United, Alejandro Garnacho, mungkin sedang berada di ambang perpisahan dengan Old Trafford. Berita terbaru mengungkapkan bahwa Napoli telah melayangkan tawaran menggiurkan sebesar 67 juta pounds untuk merekrut bintang muda berbakat asal Argentina ini. Tawaran senilai 67 juta pounds, yang setara dengan sekitar 1,4 triliun rupiah, menunjukkan keseriusan Napoli dalam memboyong Garnacho. Ini adalah angka yang cukup mencolok dan mencerminkan betapa mereka menginginkan pemain muda ini. Apabila Manchester United memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, mereka akan mendapatkan suntikan dana yang signifikan untuk memperkuat tim. Namun, kehilangan Garnacho tentu akan menjadi kerugian besar bagi klub, mengingat potensi luar biasa yang dimiliki oleh pemain ini. Barcelona sedang dalam pencarian pemain sayap baru di bursa transfer musim panas, bertekad untuk memperkuat sektor sayap kiri sebelum musim baru bergulir. Menurut laporan dari Sport, Barcelona dan Napoli telah mengalihkan perhatian mereka kepada Edon Zegrova, pemain sayap Lille, yang dipastikan akan meninggalkan klub Prancis tersebut di musim panas ini. Pemain berusia 25 tahun ini biasanya beroperasi di sayap kanan, namun fleksibilitasnya memungkinkannya untuk bermain di sayap kiri juga. Tim pencari bakat Barcelona telah mengamati Lille dengan seksama sepanjang musim ini, dengan nama-nama seperti Jonathan David dan Lucas Chevalier juga masuk dalam radar mereka.